Tidak terasa waktu itu berjalan cukup cepat. Masih dalam ingatan saya ketika saya waktu itu berusia 5 tahun, saya diajak oleh orang tua saya, oleh bapak saya, bersama kedua adik-adik saya ke sebuah tempat yang berlokasi di daerah Senayan. Tepatnya nama itu Taman Ria Remaja. Letaknya itu kalau nggak salah bersebelahan dengan gedung TVRI. Saya pergi ke sana dengan mengendarai kendaraan Vespa berboncengan tanpa diikuti oleh ibu saya. Di sana saya supaya bisa bersenang-senang dengan bermain di taman. Tak terasa waktu beranjak dengan cepat. TK, kemudian SD, kemudian SMP, lalu SMA, saya lalui. Tapi karena kondisi perekonomian orang tua yang waktu itu tidak mumpuni untuk saya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dengan sedikit rasa kecewa saya harus menerima kondisi tersebut, dan selanjutnya saya menyandang status sebagai pengangguran. Perjalanan hidup itu banyak sekali lika-likunya dan dilalui kadang suka, tapi juga tidak sedikit merasakan duka pahitnya hidup ini. Tapi bagaimanapun itu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bisa dilalui dengan sebagaimana mestinya. Inilah fase pertama dalam kehidupan setelah dewasa. Kemana kaki ini akan melangkah, kita sendiri yang akan menentukan sebagai pilihan hidup. Kedepannya, setiap orang mempunyai keinginan atau cita-cita sebagai bekal hidup kelak di kemudian hari. Menyandang status pengangguran membuat saya tidak putus asa untuk tetap menjalani keseharian saya dengan penuh semangat dan berusaha mencari lowongan pekerjaan baik melalui surat kabar maupun melalui kantor wilayah Depnaker atau istilah sekarang Kemenaker untuk dapat menjadi pegawai instansi pemerintah. Pada masa itu jenjang pendidikan SMA masih banyak dibutuhkan baik oleh perusahaan swasta, BUMN, dan instansi pemerintah. Meskipun berpuluh lamaran telah dilayangkan, namun Dewi Fortuna belum berpihak kepada saya, sehingga tidak satu pun yang lolos seleksi. Ini karena sayanya yang kurang cerdas, atau ada unsur lain yang pada masa itu memang sedang marak-maraknya. Teman-teman tentunya tidak paham dengan apa yang saya maksud. Akhirnya dengan bermodalkan ijazah SMA tersebut, saya dinyatakan diterima bekerja sebagai pegawai setempat atau dalam bahasa Inggrisnya itu local staff di KBRI Harare, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare, yaitu pada tahun 1986 yang lalu. Saya bekerja di sana sampai dengan tahun 1996. Saat saya bekerja di PT Pan Sistem Komunikasi Data tahun 1997, saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta, jurusan akuntansi atas biaya perusahaan. Pendidikan ini memuluskan jalan saya untuk promosi jabatan sebagai asisten manajer keuangan. Dan ilmu yang saya dapat ini belakangan sangat dirasakan manfaatnya setelah saya memutuskan untuk berhenti dan bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya pada tahun 2004. Di mana pada tahun sesudahnya pemerintah tengah gencar-gencarnya menerapkan
menerapkan kebijakan sistem akuntansi instansi, disingkat SAI. Sehingga saya bisa langsung tune in dengan bentuk pelaporan keuangan yang merujuk pada kaidah akuntansi. Meskipun tidak secepat dan semudah itu upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam memberikan pemahaman kepada SDM yang kebanyakan memang awam dengan masalah akuntansi, namun lambat laun upaya tersebut sudah dapat dilihat hasilnya saat ini. Saya baru menyadari pengalaman yang saya dapat selama bekerja selain menambah ilmu, juga membuat saya menjadi profesional dalam bekerja. Meski saya tetap menggunakan ijazah SMA saya, karena saya menyadari bahwa sebagai local staff itu, kalian punya gelar S1, S2, S3, ataupun S-teler, nggak ngaruh. Semua sama derajatnya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena memang tidak ada jenjang karirnya, yang ada berkalan kena pilek karena kebanyakan S. Satu quote dari saya, pengalaman selalu lebih penting dibanding level pendidikan dan nilai akademis. Itu kata Terelie.